Wah, kalau sahur nih pernah ada pengalaman nggak, pernah nggak sahur karena nggak bangun gitu atau gimana? Iya ada sih pasti kalau lagi bulan puasa gitu. Kadang udah ngantuk banget jadi nggak kebangun gitu. Tapi teman-teman Tribun jangan sampai ketiru karena kalau sahur kan memang sunnah Rasul, kemudian juga sunnah sahur itu kan sumber energi kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari dalam bulan Ramadan gitu. Jadi jangan sampai ke sana. Kalau untuk saat Ramadan ini momen apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau Ramadan pasti kan buka puasanya itu kan, karena beda gitu makan malam sama buka puasa. Apalagi kalau yang biasanya itu kan kami wajib gitu kalau di rumah, walaupun banyak acara atau banyak aktivitas sebisa mungkin harus buka di rumah kalau aturan yang dibuat oleh bapak sama ibu gitu. Itu sih pasti yang selalu dikangenin dari bulan Ramadan. Ada si kakek nenek, nah gitu perasaannya di Ramadan kali ini tentu berbeda gitu ya? Atau gimana? Iva boleh infoin sedikit? Pasti sih gitu, walaupun kita udah kumpul full team tapi ada yang kurang gitu, jadi rasanya tetap ada kekosongan yang dirasain gitu pas buka. Tapi yang pastinya ini kan momen kita makin erat gitu sama keluarga satu sama lain, saling mengisi kekosongan, saling mengisi gap yang ada gitu. Yang pasti kan Yunda kan juga meninggalkan tanggung jawab gitu, yaitu dan Dul sama Fiora yang harus dijaga terus. Dan kalau untuk melepas kangennya kan yang pasti selalu datang ke makam Yunda, nenek gitu sih. Kalau pokoknya di momen puasa hal yang paling kamu ingat gitu sedikit tentang Yunda itu apa? Apakah kalau kata ibu kan dia suka beli makanan nih, nah kalau menurut Iva apa gitu? Betul betul. Jadi kalau di rumah itu kan wajib sebisa mungkin harus buka di rumah kan gitu. Jadi kalau sebelum azan gitu kan kumpul dulu gitu. Biasanya kalau di rumah Yunda tuh selalu teriak gitu, jadi buko ya, itu sih yang pasti. Sekarang kan ada lagi gitu yang manggil untuk ngumpulin ke meja gitu. Tahun ini bakal mudik atau enggak? Kalau tahun ini belum tahu sih Mbak, kemungkinan masih di Palembang kan gitu. Karena kan kita masih harus lihat perkembangan COVID juga gitu. Yang penting silaturahmi tetap terjaga. Oke. Nah kalau Lebaran itu kan identik dengan bagi-bagi THR gitu ya, Iva ya. Nah kalau Iva sendiri, Iva yang bagi atau Iva masih tetap dapat juga gitu? Yang menerima dong, kan belum nikah. Oke, nah, pernah nggak umumnya kalau sekarang nih dikasih bapak gitu berapa kisaran itu? Nah, dibocorin gitu. Aduh deh. Kalau bapak nggak pernah ngasih. Oh gitu. Ibu atau gimana siapa gitu yang biasa suka Ya kasih? pasti karena kan kumpul-kumpul kan banyak om, tante, kadang dari kakak-kakak juga gitu. Kan masih mahasiswa juga, masa enggak sih? Di sini. Oke. Kalau saat Lebaran ada tradisi khusus nggak kayak yang di keluarga Iva gitu? Yang pasti kalau tradisi khusus itu sungkem sama mama papa kan, jadi itu wajib. Jadi memang ada setelah sholat sih, biasanya habis sholat id mau bawa duduk di sofa, terus emang secara urutan dari dulu dari Yunda, kemudian lanjut sampai Eva. Sekarang kan udah makin rame juga, ada keponakan juga. Favoritnya nih apa? Rendang pasti, opor, lontongnya sih yang utama ya pasti gitu, siapa yang nggak suka. Kang sejauh ini bagaimana sih? Apa udah beli baju baru atau gimana gitu? Kalau baju baru biasanya sih itu mama sama kakak sih gitu, tapi ya mungkin udah dipersiapkan ya, gitu sih. Yang pasti yang penting lontongnya ada gitu. Kalau nggak lebaran kalau lebaran gimana kalau nggak ada makanan kan. Nih, hobinya apa sih gitu? Kalau hobi kan memang kita udah di tempatnya, ada di 3D yang biasanya berkuda sih, kadang ngabuburit sama teman-teman berkuda juga gitu. Tapi memang udah gak dikurangin dikit karena banyak jaga di rumah sakit sih. Kenapa memilih berkuda gitu, Pak? Karena emang berkuda itu kalau misal dari prinsipnya itu beda gitu dari olahraga lain gitu, dimana olahraga berkuda itu adalah satu-satunya olahraga yang sama hewan, dan memang kebetulan suka hewan juga kan. Kemudian juga di kuda itu tidak ada batas usia, gender maupun hal lainnya gitu. Jadi olahraga berkuda itu istilahnya itu lebih
terbuka untuk semua orang kayak gitu. Itu salah satu prinsip yang bikin terikat sama kuda juga. Di lain hal suka aja sih memang gitu, karena seru aja sih. Untuk sekarang ini kegiatan duta literasi apa aja sih? Ada program khusus nggak yang sedang kamu galakan gitu? Apa? Jadi tentunya sebagai duta literasi ini kan melanjutkan tongkat estafet yang sudah diberikan oleh Yuda gitu. Yang pastinya ada pembagian pojok baca digital yang memang sudah dari lama diselenggarakan, dan insya Allah tahun ini semua 17 kabupaten kota akan mendapatkan pojok baca digital. Kemudian juga ada gerakan literasi isyarat yang bulan lalu udah di launching sama Bapak juga secara langsung, itu untuk meningkatkan literasi bagi teman-teman tuli. Kemudian juga nantinya mungkin akan lebih aktif lagi setelah Ramadan nanti. Pastinya kalau misalnya ada teman-teman dari komunitas literasi yang ingin berbagi ilmunya atau ingin bantu teman-teman masyarakat Sumatera Selatan untuk meningkatkan literasi, biasanya kita membantu dalam pemberian buku, kemudian alat-alat tulis, alat untuk belajar itu sih. Oke. Untuk pesannya mungkin anak-anak muda terkait literasi gimana? Tentunya kita harus menerapkan bahwa literasi itu adalah lifestyle. Jadi literasi itu adalah gaya hidup, dimana sekarang literasi itu bukan hanya baca tulis saja gitu, tapi kita sehari-hari kan biasanya megang handphone, kita bisa scroll sosial media. Nah di situ kan kita biasanya mendapatkan informasi baru, dan itu kita sudah berliterasi digital sebenarnya. Nah di sini kita bisa berkontribusi untuk dunia literasi dengan cara memberantas hoax. Jadi teman-teman yang aktif dalam melaksanakan literasi digital, kita harus berkontribusi tentunya untuk dunia literasi dengan kita sama-sama memberantas hoax dan juga selalu senantiasa mencari berita yang faktual. Kartini itu seperti apa sih gitu? Dan di masa milenial seperti ini, apakah masih ada sosok Kartini gitu menurut Iva? Tentunya beliau merupakan sosok wanita yang harus kita teladani, dimana yang sudah kita nikmati sekarang itu adalah privilege istilahnya kalau zaman sekarang. Privilege yang beliau sudah perjuangkan untuk kita, yaitu untuk mendapatkan kesetaraan dalam pendidikan, dan kita sebagai Kartini itu harus tentunya meneladani itu, dimana kita harus semangat belajar dan harus berupaya bagaimana kita bisa setara dengan orang lain itu. Dan tentunya untuk Kartini ya tentunya masih banyak, sangat banyak yang sudah meneladani Kartini, baik itu dari teman-teman milenial maupun tentunya ibu-ibu kita itu kan juga Kartini yang sudah memperjuangkan kita sehingga kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau di masa milenial seperti ini, sosok Kartini seharusnya yang seperti apa sih? Kan nggak mungkin lagi yang memperjuangkan seperti dulu kan gitu. Ya. Sebenarnya tentunya kalau perjuangan dulu kan sama sekarang beda, tapi bukan artinya sekarang tidak ada perjuangan lagi. Zaman sekarang masih marak juga gitu kan, misalnya hal-hal yang tidak seharusnya terjadi kepada wanita seperti pelecehan maupun adanya ketidaksetaraan itu kadang itu masih ada gitu. Jadi mungkin kita masih harus memperjuangkan itu, tapi tidak seberat perjuangan Ibu Era Kartini dulu. Nah kita tentunya yang harus kita lakukan itu dengan cara memperjuangkan hak wanita di dunia pendidikan, dunia pekerjaan maupun bagian lainnya, dimana dari kita sendiri juga harus semangat belajar, juga semangat kerja dan semangat berupaya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Belum gitu? Ini belum ya? Itu ada kriteria nggak? Cowok seperti apa sih yang Iva mau gitu? Yang pasti yang baik ya, semua orang pasti bilang baik, tapi yang pasti yang akan membawa dampak positif, dan juga yang pasti kuat dalam agama, dalam imannya, kemudian juga senantiasa bekerja keras gitu sih. Oke. Kan sedikit kalau Bapak Ibu kan menikah muda, Iva ada nggak keinginan juga untuk menikah muda gitu? Karena memang sudah terjun di dunia kedokteran gitu kan, sekarang sudah baru sarjana kedokteran, sekarang lagi menjalankan koas. Kalau sendirinya sih mungkin utamakan cita-cita dulu sih gitu. Udah mikir belum nanti mau spesialis apa gitu? Belum sih, tapi kalau memang yang tertarik itu tuh ada, tapi
Kita lihat dulu aja deh. Oke. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.